Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia ada 3. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Yang kedua, motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang ketiga, revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang subur memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alamnya yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Karena bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi Eropa digunakan untuk menguatkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Yang kedua, motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Pertama, Gold. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia yaitu untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat bangsa-bangsa Barat melakukan ekspedisi dan penjajahan. Kedua, Glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Dan yang ketiga, Gospel. Gospel ini adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Pengertian dari revolusi industri sendiri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi, di mana penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa itu. Perahu dan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri juga menemukan kompas, mesin pemintai, dan sebagainya. Penemuan-penemuan itulah memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Rute perjalanan yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan penjelajahan melalui wilayah timur hingga sampai ke Ternate. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol melalui wilayah barat hingga sampai di Tidore. Sedangkan bangsa Belanda melakukan penjelajahan dengan mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan hingga sampai ke Banten. Pertama, kedatangan bangsa Portugis. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisbon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertamanya menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun pada akhirnya ia gagal. Portugis mencapai Malaka
Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1517, bangsa Portugis telah berhasil sampai di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Sarao. Baik, selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Spanyol ke Maluku. Pertama-tama, bangsa Spanyol masuk dulu ke Filipina yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Magellan meninggal dalam pertempuran di Filipina. Akhirnya, perjalanan dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Para pelaut Spanyol berlabuh ke Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang sedang bersaing dengan Ternate yang terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Perselisihan di antara Ternate dan Tidore akhirnya dapat diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Bangsa Inggris. Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company sebagai gabungan dari para penguasa Inggris. Walaupun Inggris tiba di Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda karena disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Dan yang terakhir, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Diawali oleh seorang pelaut bernama Cornelis de Houtman yang memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Cornelis de Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan VOC. VOC merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis yang berada di Malaka. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai adanya era penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu, daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing.